Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kalian bisa menyiapkan buku dan juga alat tulis kalian. Kemudian, kalian bisa mengunduh modul dan juga lembar kerja peserta didik melalui barcode berikut. Hari ini kita akan belajar bersama materi tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran kedua dengan fokus pembelajaran SBDP dan juga PPKN. Nah, tujuan untuk pembelajaran hari ini apa sih, Bu? Tujuan yang pertama, pada muatan SBDP, kalian diharapkan akan memahami mengenai tinggi, rendah nada pada suatu lagu, dan juga tempo nada pada suatu lagu. Kemudian, tujuan yang kedua, pada muatan PPKN, kalian diharapkan akan memahami mengenai hak dan juga kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk kepada materi, apakah kalian masih ingat pembelajaran kemarin? Ya, benar. Pada pembelajaran 1 kemarin, kita sudah bersama-sama membahas mengenai panas matahari sebagai salah satu sumber energi. Tetapi ternyata sumber energi tidak hanya berasal dari panas matahari loh. Masih terdapat banyak sekali sumber energi di bumi. Kalian ingin tahu? Maka dari itu, mari kita simak pembelajaran hari ini bersama-sama. Pada muatan SBDP kali ini, kita akan belajar mengenai tinggi dan juga rendah nada pada suatu bunyi. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa tinggi rendah nada pada suatu bunyi dipengaruhi oleh tinggi rendah frekuensi bunyi tersebut. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu nada, bunyi dengan frekuensi yang teratur. Kemudian yang kedua ada desah atau noise, yaitu bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur. Kita akan belajar mengenai nada, karena nada itu penting. Dengan adanya nada, kita dapat melantunkan sebuah lagu. Kita juga bisa membuat alat musik dan mendengarkan musik. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak penjelasan berikut ini. Agar kalian lebih memahami mengenai nada rendah dan nada tinggi pada suatu lagu, kalian bisa mengamati ilustrasi berikut. Terdapat notasi angka mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, dan seterusnya. Terdapat tanda titik yang berbeda-beda. Mulai dari sebelah paling kiri, terdapat notasi angka do sampai si dengan titik di bawahnya. Hal tersebut menunjukkan oktav rendah. Kemudian di bagian tengah tidak terdapat titik pada notasi angka. Hal tersebut menunjukkan oktav standar. Dan kemudian di bagian paling kiri pada notasi angka do sampai si terdapat titik di atasnya. Hal tersebut merupakan oktav tinggi. Nah, semua hal ini bisa kita sebut sebagai sistem oktav, di mana semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah kalian sudah paham? Untuk lebih jelasnya, jika kalian memiliki alat musik pianika di rumah, seperti yang Ibu Dila bawa saat ini, bisa kalian ambil dan mari kita amati bersama. Nah, pada alat musik pianika terdapat sebuah sistem oktav, yaitu terdapat oktav rendah di sebelah kiri kalian, oktav standar di bagian tengah,
dan juga oktav tinggi di sebelah kanan kalian. Pada oktav rendah memiliki titik di bawah not angkanya. Pada oktav standar tidak memiliki titik pada not angkanya. Dan juga pada oktav tinggi memiliki titik di atas not angkanya. Nah, mari kita dengarkan bersama bagaimana perbedaan bunyi yang dihasilkan dari oktav rendah, oktav standar, dan juga oktav tinggi pada alat musik pianika. Yang pertama untuk oktav rendah. Yang kedua, oktav standar. Yang ketiga, oktav tinggi. Nah, bisa kalian dengarkan perbedaannya bahwa semakin tinggi oktav, maka bunyi nada yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Nah, sekarang mari kita simak bersama lagu Lihat Kebunku dan kalian perhatikan bagaimana tinggi dan juga rendah nada pada lagu tersebut. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah, semuanya indah. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, pada setiap lagu pasti memiliki tempo dan juga birama. Selain nada ya. Pada lagu Lihat Kebunku, bisa kalian lihat di modul halaman 2 juga memiliki tempo dan birama. Tempo lagu Lihat Kebunku yaitu agak cepat dengan birama 2/4. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari mengenai tempo dan juga birama pada pertemuan selanjutnya. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu Lihat Kebunku, terdapat lirik yang menyatakan bahwa di kebun terdapat banyak sekali bunga. Anak-anak, bunga dapat tumbuh salah satunya karena adanya bantuan dari sinar panas matahari dan juga air. Lalu pertanyaannya, apakah air juga termasuk ke dalam sumber energi? Mari kita mencoba mencari tahu bersama. Anak-anak, sekarang kita masuk pada fokus materi PPKN. Sebelumnya, kalian bisa membaca
bacaan mengenai energi air pada modul yang telah kalian unduh pada halaman 7 ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai energi air? Anak-anak, tidak bisa dipungkiri bahwa kita manusia yang hidup di bumi membutuhkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Mendapatkan air bersih adalah hak setiap orang yang ada di bumi. Namun, kita juga memiliki kewajiban, yaitu menjaga ketersediaan air bersih di bumi. Dengan cara bagaimana, Bu? Dengan cara menghemat penggunaan air, melakukan penghijauan, membersihkan sungai-sungai yang kotor, dan masih banyak lagi. Kemudian, apakah kalian tahu apa itu perbedaan hak dan juga kewajiban? Lalu, apa saja contoh hak dan juga kewajiban yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih mudahnya, kalian bisa menyimak penjelasan berikut ini. Sekarang kita masuki muatan PPKN, yaitu materi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya. Apa itu hak dan apa sih itu kewajiban? Hak merupakan apa yang kita peroleh atau bisa dikatakan sesuatu yang mendasar dan melekat pada suatu pribadi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Jadi, hak merupakan segala sesuatu yang dapat kita nikmati secara pribadi dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Hak kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh individu untuk kepentingan bersama. Nah, hubungan antara kewajiban dan juga hak, kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu jika kita mau menuntut hak kita miliki. Sebagai contoh, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Contoh hak dalam penggunaan air. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca materi mengenai energi air di modul kan? Nah, setiap orang membutuhkan air bersih dan berhak mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Ini merupakan hak kita. Hak kita untuk menikmati air bersih untuk kehidupan sehari-hari seperti memasak, mencuci baju, dan lain-lain. Nah, air bersih berhak kita dapatkan pada diri kita. Selanjutnya, kewajiban dalam penggunaan air. Setelah kita tahu hak kita, apa kewajiban yang harus kita lakukan? Nah, untuk menjaga ketersediaan air di bumi ini, maka yang harus dilakukan yaitu yang pertama, melakukan penghijauan. Jadi, jika ada hutan-hutan yang gundul, itu bisa ditanami tanaman. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai. Jadi, sungai-sungai dan aliran-aliran air seperti lubang-lubang air itu harus ditutup yang menimbulkan penyakit. Dan sungai-sungai harus dipastikan bersih. Terus, mematikan keran air setelah menggunakan. Jadi, jangan sampai kita menggunakan air secara berlebihan. Gunakan air secukupnya saja. Nah, sekarang mari mencari tahu contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sekolah sebagai siswa. Hak yang bisa kalian dapatkan yaitu mendapatkan ilmu dari guru, mendapatkan kasih sayang dan perhatian guru, dan juga dapat menikmati fasilitas sekolah seperti seragam, buku, dan juga masih banyak hak-hak lain yang bisa kalian dapatkan. Ini hanya contoh saja ya. Untuk kewajibannya, yang harus kalian lakukan untuk memenuhi hak yaitu belajar dengan giat, mengerjakan tugas atau PR-PR, dan juga menghormati guru dan teman-teman.
Nah, di rumah sebagai seorang anak, yang harus hak kalian dapatkan yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan seluruh keluarga, mendapatkan uang saku dari orang tua, dan juga masih banyak hak lain. Untuk kewajibannya yang harus kalian lakukan, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan juga membantu pekerjaan rumah seperti membantu ibu masak, membersihkan rumah, dan masih banyak lagi. Di lingkungan masyarakat secara umum, apa yang berhak dan wajib kita lakukan? Hak kita yaitu diakui dalam masyarakat, jadi keberadaan kita itu diakui. Terus mendapatkan pelayanan di masyarakat, seperti mendapatkan pelayanan di kesehatan, rumah sakit seperti itu, dan juga di kantor pemerintahan. Untuk kewajibannya yaitu menghormati orang lain, menjaga sumber daya alam seperti air, udara, dan lain-lain. Nah, kita harus menghormati orang lain supaya orang lain nyaman berada di sekitar kita. Dan juga kita harus menjaga sumber daya alam seperti air, udara. Seperti tadi, kita harus menjaga ketersediaan air supaya hak kita tadi terpenuhi karena air kita jaga. Seperti itu ya. Nah, apakah kalian sekarang sudah paham? Sudah paham ya? Mengenai apa itu hak dan apa itu kewajiban, serta perbedaan di antara keduanya. Wah, setelah melihat PowerPoint penjelasannya, apakah kalian menjadi lebih paham? Nah, Ibu Dila akan menjelaskan poin penting mengenai hak dan kewajiban yang kita miliki. Nah, anak-anak, hak boleh kita tuntut karena itu merupakan milik pribadi kita. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalian tidak boleh menuntut hak kalian tanpa mau melakukan kewajiban. Itu merupakan tindakan tidak terpuji. Kalian harus melakukan kewajiban kalian terlebih dahulu, baru kalian bisa menuntut hak-hak pribadi kalian. Dengan seperti itu, kalian bisa menjadi orang yang baik dalam bermasyarakat. Supaya kalian lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di modul. Dan juga kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja peserta didik ini, kalian bisa mengerjakan mandiri atau dengan bantuan dari orang tua kalian jika kalian merasa kesulitan. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, kalian bisa mengunduh melalui barcode berikut ini. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, meskipun pembelajarannya daring, kita harus tetap semangat dalam belajar dan juga jangan lupa selalu menjaga kesehatan diri kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa membaca Quran Surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.